Halo, jumpa lagi di konten Sanak Kita. Tentu di dalam perkebunan kelapa sawit itu banyak tenaga kerja lah bisa kita bilang. Nah, dari tenaga kerja tersebut tentu berasal dari macam-macam daerah ataupun macam-macam tempat tinggal. Nah, di video kali ini saya akan membahas ataupun menyampaikan 10 daerah berasal dari tenaga kerja yang bekerjanya bisa kita bilang betah lah ataupun bisa bertahan lama, karena demi bertahan hidup dan juga demi mengejar suatu cita-cita ataupun keinginan kita untuk bisa lebih baik ke depannya, kita harus rela meninggalkan kampung halaman ataupun tempat tinggal kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bekerja di suatu perusahaan yang bisa kita bilang masih standar lah, dalam arti kata mungkin LTD ya, ataupun sejenis perusahaan yang masih pribadi. Nah, pastikan tenaga kerja tersebut bisa jadi yang keluar masuk itu banyak. Misalkan di bulan ini bekerja, kita rekrut pemanen ataupun tenaga kerja lainnya, tiba-tiba 3 bulan kemudian dia tidak bisa bertahan lama. Nah, untuk teman-teman yang mungkin lagi kekurangan tenaga kerja ataupun masih membutuhkan tenaga kerja, teman-teman bisa merekrut ataupun mencari dari 10 daerah yang saya sampaikan di video ini. Nah, tinggal bagaimana trik ataupun cara teman-teman bisa menghubungi ataupun mencari celah sehingga teman-teman bisa mendapatkan tenaga kerja dari 10 daerah tersebut. Nah, karena yang telah kami buktikan sendirilah ya, di tempat khususnya saya bekerja, itu dari 10 daerah ini memang pemanen-pemanen tersebut ataupun tenaga kerja lainnya bisa kita bilang betah dan bisa bertahan lama. Langsung saja kita akan mendatangi satu persatu tenaga kerja tersebut. Karena ini bergerak di bidang panen, tentu akan mendatangi 10 tenaga panen dan masing-masing daerah yang berbeda ya. Nah, tentu kita juga akan mengajak ngobrol ataupun bertanya-tanya kepada pemanen tersebut, apa sih alasan mereka sehingga mereka bisa sampai merantau ke daerah Sumatera Selatan, Palembang ini, dan juga kok bisa mereka sampai bisa betah lah kita bilang ya, betah dalam arti kata bisa bertahan lama. Ikutin video kita. Tegak ini. Duduk lah. Nah, teman-teman, di pekerja pertama kita menemui Bapak Panut ya. Bapak Panut ini juga bekerja sebagai pemanen. Langsung saja kita bertanya-tanya dengan Pak Panut ya. Nah, untuk Pak Panut, asli dari mana Pak Panut? Dari Jawa. Dari Jawa. Jawa mana? Asli orang Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, teman-teman, dari Jawa Tengah. Untuk yang pertama kita bertemu sama Pak Panut, itu orang Jawa Tengah. Nah, tentu Pak Panut ini sudah lama Pak Panutnya kerja? Sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih ya. Kurang lebih 1 tahun lebih lah.
Panut ini sudah 1 tahun lebih lah kerja, jadi kan sudah bisa kita bilang betah lah ya. Kalau pekerja itu kalau dia sudah 1 tahun lebih itu bisa kita bilang kategori betah lah. Nah, tentu untuk Pak Panut ini, apa sih alasan Pak Panut itu kok bisa sampai ya merantau jauh ke Palembang ini dari mana tadi, Jawa Tengah Pak Panut Jawa ya? Tengah. Ya. Karena alasan apa Pak Panut? Karena ingin cari apa itu rezeki lah ibarat kata kan. Di sana susah cari kerjaan. Nah, kita cari kerjaan yang di sini. Nah, tentu teman-teman yang benar ya untuk cari rezeki lah ya. Iya. Untuk cari lebih lah Pak Panut ya. Iya. Cari hasil lah ibarat kata kan. Kita di sini Kerja di sini sendiri Pak Panut apa sama istri, sama anak, sama istri sama anak ya? satu keluarga lah. Satu keluarga. Emang betul lah ya, kalau kita mau betah kerja itu ya pasti pada dasarnya kita harus sama anak, istri dan keluarga Pak Panut ya. Ya, bawa keluarga. Kalau misalkan masalah hasil Pak Panut ya, kalau dalam 1 hari itu perkiraan masih dapat berapa lah gaji? Kalau apa ya masih 100 lebih lah ibarat kata kan. Masih 100 lebih Nah, ya. Untuk 100. dibuat seperti ini ya Pak Iya, Panut ya? buah nggak ada lah termasuk ini kan. Termasuk buah ada. Kalau buah banyak ya lebih, bisa nyampe 250 sampai 300 1 hari Pak Panut ya? 1 hari. Nah kalau ini Pak Panut, apa bisa kita bilang betah nggak bakalan untuk kedepannya kerja? Insya Allah betah. Insya Allah masih kerja. Ya. Masih betah. Pak Panut, untuk masalah hasil lah bisa kita bilang kan, kalau 1 tahun lebih itu kan sudah agak lumayan lama lah. Iya. Kira-kira hasil yang Pak Panut dapat itu sudah ada belum kerja dari sini? Misalkan bisa beli motor Sudah. ataupun apa? Sudah Ya, ada Pak Panut? sudah. Motor Vixen 1 sama Revo 1. Motor Itu sudah. Vixen 1 sama motor Evo 1 Pak Iya. Panut ya. Lumayan lah Pak Panut ya. Iya. 1 tahun lebih sudah bisa menghasilkan motor Vixen 1 sama motor Evo juga 1. Beli di sini Pak Panut ya? Iya. Nah, dari sini. Terus kalau kita boleh tahu kok kemarin itu Pak Panut bisa tahu kalau misalkan di sini ada lowongan kerja lah, Iya. panen misalkan seperti itu. Ya ada kawan yang apa kasih kabar, ngebel ibarat kata kan. Lewat Lewat HP. Katanya Lewat ada HP. lowongan kerja di sini. Manen katanya. Jadi langsung ini ya, Iya. langsung berangkat lah gitu. Nah, jadi kita survei dulu. Nah, habis survei ibarat kata apa masuklah ibarat kata kerja di sini, nah baru kita bawa keluarga. Iya. Itu kemarin kerja di sini langsung panen atau gimana Pak Panut? Pertama itu kan apa kerja borongan dulu. Kerja borongan. Dari borongan baru kita manen. Baru panen. Nah. Jadi seperti itu ya Pak Panut ya. Nah teman-teman, ini cerita dari Pak Panut ya. Jadi teman-teman juga seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan mau cari tenaga kerja ataupun merekrut kebutuhan kekurangan tenaga kerja kita dari perusahaan tempat kita kerja, bisa kita cari sinyal ataupun cari tenaga kerja ke Jawa Tengah Pak Panut ya. Ya. Tepatnya di daerah mana Pak Panut? Jawa Tengah. Purwokerto. Purwokerto. Nah di Purwokerto Pak Panut ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada kenalan ataupun ada sanak pemilih keluarga di sana bisa dihubungi lah, siapa tahu bisa dapat tenaga kerja dari Jawa Tengah, khususnya di daerah Purwokerto Pak Panut ya. Benar Iya. Pak Panut ya. Iya. Nah Pak Panut, tentu kan kita ada yang namanya pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk lah, bisa kita bilang seperti itu ya, ataupun kesenangan ataupun ibaratnya kesusahan. Nah tentu Pak Panut dulu pertama kali sampai kerja di sini itu sudah memang pernah kerja di perusahaan lain lah, dalam arti kata kerja panen atau belum Pak Panut? Belum. Belum Sama pernah. sekali belum bisa panen. Belum bisa Ah. panen Pak Panut ya. Oh jadi Dulu apa? Pruning dulu lah ibarat. belajar pruning. Nah, seperti baik itu. pruning, habis pruning sudah agak bisa, nah baru panen. Baru itu panen. Hmm. Jadi tidak langsung begitu berangkat dari Jawa Tengah sampai ke sini langsung panen, itu tidak Pak Panut Tidak, ya? tidak. Jadi belajar dulu. Belajar dulu, Pruning kita dulu. pruning dulu. Habis pruning baru kita manen. Panen. Nah. Jadi kan seperti ini Pak Panutnya, kalau misalkan ada tenaga dari Jawa Tengah ataupun dari Purwokerto itu yang sudah bisa panen ya, Iya. mungkin bisa jadi hasilnya lebih inilah Pak Panut ya, Iya. lebih lumayan besar Pak Panut ya. Iya, lebih lumayan lah. Soalnya kalau aku kan nol besar oleh apa itu manen dulu kan. Panen memang belum bisa ya. Memang belum bisa niat. Nah terus gini Pak Panutnya, kalau misalkan kita selepas pulang dari kerja lah bisa kita bilang kan, tentu kan kalau misalkan kita pulang jam 3 itu kan masih ada waktu lah sampai ke maghrib misalkan.
aktivitas ataupun kegiatan yang Pak Panut lakukan biar bisa menghilangkan kejenuhan ataupun suntuk kita dalam bekerja itu seperti apa yang bisa Pak Panut kerjakan? Ya kalau sore ibarat kita pulang kerja, nah kita apa itu, kita pruning untuk cari tambahan hasil lah ibarat kata kan itu. Tambahan hasil seperti itu. Ya ibarat udah pulang sore jam 3 atau jam berapa itu kan kita masih pruning lah ibarat kata, dapat berapa pokok itu kan masih ada apa buat tambah hasil lah ibarat. Nah itu dari pekerjaan Pak Panut ya. Ya. Kalau misalkan sudah pulang ke camp, apa aktivitas atau kegiatan yang Pak Panut kerjakan, misalkan menghilangkan suntuk lah salah satu contohnya. Oh, kita kadang-kadang cari ikan. Cari ikan ya. Kalau sore itu apa, cari ayam, Cari ayam hutan ayam, itu ya. ayam hutan. Ya. Ah. Di perkebunan banyak Pak Panut ya ayam hutan. Ya, banyak, masih banyak kalau di sini ayam hutan. Jadi kan tidak pula terlalu apa Pak Panut suntuk ya, Iya, menghilangkan iya, suntuk lah bisa kita bilang seperti itu ya. Kalau sore itu kita cari ikan lah ibarat kata kan. Habis kita nyampe di camp. Nah tentu untuk Pak Panut ya terima kasih atas sekilas cerita dan informasinya. Semoga untuk kedepannya bisa bertahan lebih lama lagi kerja di sini Pak Panut ya. Amin. Bisa bergabung lebih lama lagi dan hasil juga insya Allah kedepannya bisa lumayan besar lah untuk kedepannya pendapatannya Pak Panut ya. Dan insya Allah juga kesehatan selalu bersama Pak Panut ya Pak Panut ya. Amin. Nah mungkin itu saja, nanti kita akan berlanjut ke tenaga kerja kedua.
untuk teman-teman, kita sudah ada bersama Pak Poniran. Nah, untuk Pak Poniran, asli dari mana Pak Pon? Dari Lampung. Dari Lampung ya. Sudah lama kerja? Sudah 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Nah, tentu kan untuk 2 tahun itu bisa kita bilang sudah lumayan lama lah, dalam arti kata bisa kita kategorikan betah lah Pak Pon ya. Iya. Nah, tentu alasan apa sih Pak Poniran ini kok bisa dari Lampung sampai ke Palembang, Sumatera Selatan itu kerja di suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit ini? Ya tentu saja Pak, saya bekerja di sini ingin mempunyai penghasilan lebih. Hasil lebih. Dan di sini tuh sudah banyak terbukti Banyak dengan terbukti, ya. pemanen-pemanen di sini tuh banyak yang berhasil lah. Berhasil. Ya, ya terutama untuk yang pingin motor sudah kebeli motor, ya pingin rumah walaupun jelek ya sudah kebeli rumah. Jadi di situlah kami dari Lampung pengen pegawai di sini, pengen seperti teman-teman itu, pengen punya rumah, pengen punya motor. Iya. Itu Pak. Berarti dalam arti kata penghasilan yang lebih lah ya kan? Lebih kalau di sini lebih. Nah, tentu dari situ Pak Pon, kalau kita boleh tahu nih, untuk hasil per hari ini kalau di saat buah mungkin kita bisa bilang kurang lah ya, seperti ini ya. Iya. Bisa dapat berapa lah gaji per hari? Kalau kita hitung per bulan aja Pak. Nah, per bulan Pak, ya. Kalau per bulan itu ya sampai 3-4 juta kalau 3, buah 4. minim. Buah minim ya. Ya, kalau buah meledak ini sampai 7-10. Masih tembus itu ya, 7 Masih juta. Pak kalau di perusahaan ini. Nah, jadi teman-teman, itulah contohnya. Jadi untuk gaji yang sedang ataupun gaji yang bisa kita bilang minim seperti ini masih bisa dapat 3-4 juta. Untuk buah banjir ataupun buah banyak bisa mencapai 7-10 juta Pak. Lumayan lah ya. Nah, tentu dari situ Pak Pon, kalau kita boleh tahu lagi, siapa sih yang ngasih informasi ataupun ngasih kabar kalau di sini itu ada lowongan kerja pada Pak Pon? Atau memang langsung datang sendiri ke sini nyari, atau ada teman atau sanak keluarga yang ngasih kabar? Nah, seperti itu. Ada saudara Pak yang ngajak pegawai di sini, dan saudara saya itu ya sudah berhasil. Jadi saya berhasil, tergiur, terus saya survei ke sini langsung akor, saya laju sekeluarga besar pegawai di sini, di perusahaan ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang di luar sana pengen pegawai sini, silahkanlah cari informasi. Kalau mau masuk ya monggo silahkan. Iya. Bareng-bareng mencari nafkah di sini. Nah, untuk Pak Poniran sendiri, dari hasil kerja selama 2 tahun lah Pak Pon ya. Iya. Kalau kita boleh tahu, apa sih yang didapat Pak Poniran dari kerja di sini lah, bisa kita bilang. Yang pasti motor untuk anak-anak Pak. Iya. Yang kedua untuk biaya sekolah anak saya. Yang ketiga ya untuk membantu orang tua juga. Ya selebihnya ya adalah simpanan sedikit-sedikit. Iya. Nah, tentu dari situ kalau ini Pak Poniran kerja di sini tuh sama siapa? Apa sendiri? Apa ngajak keluarga seperti itu? Ngajak keluarga Pak, anak saya untuk membantu saya. Kalau sifatnya main single itu ya kalau sebulan itu masih tembus lah 4 atau 5 juta itu masih. Kalau ngajak keluarga itu bahkan sampai 7-10 tadi yang saya sebutkan. Itu pas buah banyak. Buah banyak Pak. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau mencari tenaga kerja atau kekurangan tenaga kerja, bisa kita cari di daerah Lampung lah. Tepatnya di Lampung di daerah mana Pak? Saya di Lampung di daerah Gaya Baru. Nah, Gaya Baru. Mungkin teman-teman bisa ada kenalan ataupun sanak pemilih di sana, bisa ditelepon lah. Siapa tahu bisa dapat tenaga kerja dari sana. Nah, tentu untuk Pak Poniran sebelum berangkat ke sini lah, baru-baru misalkan kan sampai di sini, Pak Poniran itu sudah bisa panen atau memang begitu dari Lampung ke sini tuh masih nol lah, belum tahu tentang panen seperti itu? Nol besar Pak. Pertama besar, saya masuk ke sini itu di perawatan. Di perawatan. Di perawatan 3 bulan. Nah, terus mendengar hasil teman-teman yang panen ini, saya sangat tergiur. Terus saya mempunyai optimis masuk di panen, belajar. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya walaupun tidak bisa 100% ya alhamdulillah lah 70% sudah bisa panen. Apalagi yang bagi teman-teman yang sudah
istilahnya Bisa panen lah ya. bisa panen, Mhm. kalau profesional apalagi masuk di sini kan begitu, Iya. mungkin lebih banyak lah daripada saya yang baru belajar. Nah, terakhir mungkin ada nggak pesan yang kira-kira disampaikan Pak Poniran biar teman-teman kita yang kerja baik di dalam kebun ini ataupun di luar perkebunan ini yang bisa memicu untuk semangat teman-teman kita kerja, pesannya seperti apa? Ya, pesan saya untuk teman-teman itu yang penting intinya segala macam pekerjaan itu yang paling pokok itu harus ditekuni. Iya, Walaupun di perusahaan manapun kalau kita tidak tekun ya mungkin jauh dari keberhasilan. jauh dari keberhasilan. Yang kedua semangat pasti harus tentu. Dan yang terakhir untuk teman-teman yang melihat video ini nanti apabila mau ke sini ya silahkan cari informasi. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Oke, untuk Pak Poniran terima kasih atas waktunya dan juga sekilas cerita dari Pak Poniran. Untuk kedepannya ya semoga rezeki dan juga kesehatan untuk Pak Poniran dan keluarga itu selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Kita lanjut ke pekerja ketiga. Nah, saya sekarang sudah bersama Pak Bibit. Nah, untuk Pak Bibit, kalau kita boleh tahu asli dari daerah mana? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya. Jawa Timur tepatnya di daerah mana, Pak? Nah, teman-teman, untuk yang minat mencari tenaga kerja ataupun yang kekurangan tenaga kerja bisa dicari ke di Jawa Timur ya, medium ya. Iya. Tentu untuk Pak Bibit kita kan jauh lah dari Jawa Timur sampai ke Palembang Sumatera Selatan ini ya. Iya. Tentu memiliki alasan kok bisa Pak Bibit sampai ke Palembang ini. Nah, seperti itu. Alasannya apa?
alasannya pengen mandiri, Pak. Pengen mandiri. Ya. Terus Yang ada yang kedua, lain? pengen punya rumah sendiri. Ingin punya rumah sendiri. Ya. Ada yang lain ya? Jadi Pak Bibit ini alasannya yang pertama ingin mandiri lah ya. Yang kedua tadi ingin punya rumah sendiri Pak Bibit ya. Nah, untuk Pak Bibit sendiri bekerja di sini sudah berapa lama? Tahun. 1 tahun. Ya. Nah, untuk 1 tahun itu kan sudah masuk di kategori betah lah ya. Iya. Sudah lama Pak Bibit ya, jadi bisa kita bilang kategori betah. Nah, tentu karena sudah kita bilang lumayan lama 1 tahun, untuk Pak Bibit sendiri kira-kira sudah dapat apa sih hasil kita kerja dari sini? Dapat motor itu. Dapat motor ya. Iya. Jadi sudah 3 yang saya tanya, ternyata dari pekerja khususnya tenaga panen ini rata-rata memiliki hasil itu motor lah Bibit ya, Iya. yang dibeli. Terus kalau kita boleh tahu lagi Pak Bibit ya, kerja di sini sama siapa? Sama keluarga. Sama keluarga. Iya. Yang ngasih tahu kok Pak Bibit bisa sampai di sini, informasi di sini kalau ada lowongan kerja ataupun ada membutuhkan tenaga kerja itu dari siapa? Kakak. Oh, dari kakak. Berarti kakaknya panen di sini juga, kerja di sini. Iya. Nah, berarti kan yang betul seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita dapat channel, apalagi di sini, di situ ada keluarganya, mungkin kita bisa dapat lah tenaga kerja dari khususnya Jawa Timur medium. Iya. Pak Bibit ya. Iya. Kita lanjut lagi Pak Bibit ya. Iya. Untuk Pak Bibit sendiri, kalau kita boleh tahu masalah penghasilan lah ya, Iya. bisa kita bilang gaji lah. Untuk per 1 hari di saat buah kurang ataupun tarik seperti ini, bisa dapat berapa lah? Kadang 100.000 ya per hari ya. Heeh. Kadang bisa kurang ya mungkin. Kadang bisa kurang. Hmm. Karena kan buah trek sekarang. Iya. Nah, tentu kalau kita kalikan per sebulan, kita hitung per sebulan lah ya, 1 bulan bisa mencapai berapa lah? 3 juta lebih. 3 juta lebih masih Iya. dalam 1 bulan. Berarti masih lumayan lah ya kalau di saat Lumayan. buah kurang sekarang ya. Kalau untuk misalkan di buah lumayan banyak lah bisa kita bilang, ataupun pas buah banyak perkiraan masih dapat berapa lah? Ya, di Kalau atas dapat 5. masih dapat di atas 5 juta ya. Iya, iya. Teman-teman, jadi sama ya, mungkin gaji standar lah ya, 3 juta di 3,5 juta di saat buah kurang, namun di waktu buah banyak itu masih bisa mencapai 5 juta. Nah, tentu ada nggak sih ibaratnya ke apa ya, kekecewaan ataupun kesenangan dari kita bekerja di perkebunan kelapa sawit itu seperti apa? Misalkan rasa kesal kita, nah seperti itu ada nggak? Nggak ada rasa kesal. Nggak ada ya. Kesenangannya? Kesenangannya cuma nyari ikan, mancing, tuh. Lengkap, liburan lah. Oh, kalau pas pulang dari kerja itu ya. Iya. Berarti kalau misalkan pas pulang dari kerja Pak Bibit ini menghilangkan kejenuhannya seperti itu Pak Bibit. Oke lah. Nah, tentu mungkin itu sajalah Pak Bibit ya. Iya. Terima kasih atas informasi dan ceritanya. Untuk ke depan semoga penghasilan juga rezeki dan kesehatan selalu diberkahi untuk Pak Bibit dan khususnya keluarga. Oke, bro.
Nah teman-teman, berhubung kemarin itu baru 3 pekerja ya yang kita datangi. Nah sekarang kita lanjut ke pekerja yang keempat. Nah saya sekarang lagi bersama Pak Dayat. Tentu seperti apa dan dari mana cerita ataupun asal dari Pak Dayat, langsung saja kita bertanya-tanya sama Pak Dayat. Nah untuk Pak Dayat, asli dari mana Pak Dayat? Dari Ciamis, Pak. Dari Ciamis ya? Iya, Ciamis. Ciamis itu berarti Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Nah teman-teman, kalau yang ingin merekrut ataupun mencari tenaga kerja bisa dicarilah ke daerah Ciamis Jawa Barat ya. Saya tahu kita bisa dapat di sana. Nah tentu untuk Pak Dayat, kalau kita boleh tahu kan, Iya. tujuan Pak Dayat ataupun alasan Pak Dayat kok bisa sampai ke Palembang Sumatera Selatan ini kerja apa sih? Ya, mencari usaha lah, Pak. Usaha. Iya. Terus? Ya, mencari usaha supaya bisa mandiri sendiri, Mm-mm. untuk menafkahi anak istri. Anak istri. Iya. Mm. Jangan sampai kelantar. Iya Dan benar. itu benar. sudah jadi tanggung jawab saya, Pak. Jadi kewajiban dan tanggung jawab Pak Dayat Iya. ya. Seperti itu. Nah tentu untuk Pak Dayat, kalau kita boleh tahu siapa sih yang mengasih informasi kalau misalkan di sini ada lowongan kerja ataupun ada menerima lowongan tenaga kerja lah, yang ngasih tahu Pak Dayat sehingga Pak Dayat bisa tahu sampai informasi itu kalau di sini ada lagi kebutuhan tenaga kerja. Pak Panut, Pak. Pak Panut. Iya. Pak Panut itu asli dari Jawa Tengah berarti ya? Iya, dari Jawa Tengah juga dia. Nah teman-teman, dari teman ke teman akhirnya mereka bisa tahu kalau di suatu tempat itu ada tenaga membutuhkan suatu tenaga kerja. Nah untuk Pak Dayat sendiri, kalau boleh tahu sudah berapa lama kerja? Kerja manen sini. Ya, sekitar setahun lah, Pak. Sekitar setahun. Iya, Ya. setahun. Berarti sudah kategori betah lah Pak Dayat ya kalau Insya setahun. Allah, Pak. Insya Allah betah ya. Nah untuk Pak Dayat, kalau kita boleh tahu untuk gaji ataupun hasil yang Pak Dayat dapat per hari itu perkiraan berapa lah di saat buat truk seperti ini? 150-an lah, Pak. Masih dapat ya? Iya. 50. Kalau di saat buat trek itu ya, kalau Iya. di saat buat agak banyak mungkin lebih Pak Dayat ya. Ya, lebih. Nah tentu setelah 1 tahun Pak Dayat kerja, kalau kita boleh tahu lagi hasil yang sudah Pak Dayat dapat itu apa sih dari sini? Ya, untuk gimana Pak ya, kebutuhan rumah tangga kan ada juga kan, Iya, di betul, kampung betul. kan, Mm, untuk mm. beli apalah. Iya, iya. Iya, untuk kirim Orang tua mungkin orang ya. tua di sana kan, beli beras ya, ya. Iya, iya. Kebutuhan rumah tangga lah, Pak. Kebutuhan rumah Iya. tangga. Ya intinya inilah pada dia ibaratnya cukup lah istilah seperti itu pada ya. Iya. Nah itu tadi. Selain dari situ, awal mulanya Pak Dayat sampai ke sini itu apa memang sudah bisa panen atau belum? Dalam Belum, arti kata Pak. Mas Ino, belum ya? Belum. Saya dulu di sana pertukangan, Pak. Oh pertukangan. Iya. Pak. Ya, di tukang, Pak. Iya. Iya. Nah, jadi kemarin sampai ke sini tuh berarti langsung ikut panen atau gimana Pak? Bukan, Pak. Suruh apa itu, moket. Oh, Iya. perawatan Suruh berarti? Ya? perawatan, Pak. Di Iya. perawatan. Iya. Setelah itu baru ke panen. Baru ke panen, Pak. Nah teman-teman berarti kan rata-rata mungkin di daerah Ciamis ada lah mungkin yang bisa, tapi besar kemungkinan itu mungkin masih banyak yang belum bisa ya kalau untuk panen Pak Dayat ya. Iya, insya Allah. Nah seperti itu. Terus kalau misalkan Pak Dayat pulang dari kerja mungkin perkiraan jam 3 sore lah ya, Iya. itu apa sih aktivitas dan kegiatan yang dilakukan Pak Dayat untuk menghilangkan kejenuhan dari setiap hari kita bekerja itu, misalkan mancing ataupun main gaple sama teman-teman ataupun apalah pekerjaan Ya yang Pak mungkin Dayat itulah, lakukan. Pak, pulang dari kerja dari lahan sini kan habis panen, ya mungkin kita daripada jenuh di rumah kan, Ya, di ya. camp, ya mungkin kita mancing cari ikan, itulah untuk lauk anak kan, ya supaya gimana lah anak itu kan. Iya, iya. Tapi seperti itu Pak Dayat ya. Iya. Ada nggak kira-kira pesan yang pengen Pak Dayat sampaikan untuk teman-teman ataupun teman-teman yang di dalam kebun ini ataupun yang di luar kerja di kebun sana, biar mereka semangat lah dalam arti kata bisa bertahan kerja untuk kebaikan ataupun mencapai cita-cita dia di kemudian hari? Apa sebelum Pak Dayat sampaikan? Nah, mungkin ya nggak ada lah, Pak. Nggak ada ya? Iya, itu dari pemikiran dia dewek-dewek lah, Pak. Dewek-dewek, Iya. ya. Kita nggak bisa nganu, Pak. Nanti kalau kita ikut ngomong-ngomong cak ini kan, jadi akhirnya kan
bercampur rumah tangga Iya, orang betul, kayak betul, gitu, betul. Pak. Ya mungkin itu saja lah Pak Dayat ya. Iya. Terima kasih atas cerita dan informasinya. Semoga ke depan rezeki dan juga kesehatan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut ke pekerja yang kelima. Saya sekarang lagi bersama Pak Sugianto. Nah, untuk Pak Sugianto, kalau kita boleh tahu asli dari mana? Asli dari Lampung Selatan, Kalianda. Lampung Selatan. Yang berniat ataupun ada berminat bisa mencari ke Lampung Selatan Kalianda pada Iya. ya, Pak Sugianto ya. Nah, untuk Pak Sugianto sendiri, apa sih alasan ataupun tujuan dari Pak Sugianto kok bisa sampai ke Palembang Sumatera Selatan ini kerja? Yang pasti mencari nafkah ya. Mm-mm. Nah, itu tujuan utama kita. Kalau bisa mencari kelebihan daripada di Lampung sana. Di Lampung. Nah, untuk Pak Sugianto sendiri, yang ngasih tahu informasi kemarin kalau misalkan di sini ada lowongan tenaga kerja ataupun lowongan panen, itu dari siapa Pak Sugianto? Ceritanya ada saudara yang dulu di sini, terus dipanggilnya ada butuh tenaga kerja gitu. Iya. Terus saya ke sini. Nah, waktu pertama kali berangkat dari Lampung sampai ke sini itu memang sudah bisa panen atau belum sama sekali bisa panen Pak Sugianto? Pertama kali berangkat ke sini. Ceritanya dulu memang sudah pernah panen Sudah dulu. pernah panen ya. Di PT yang lain lah daripada di sini dulu udah pernah. Terus ada keperluan pulang ke Lampung, terus Lampung. ada panggilan di sini gitu. Itu ya Pak Sugianto. Nah, terus kalau kita boleh tahu untuk masalah gaji yang Pak Sugianto dapat per hari, perkiraan berapalah untuk di saat buah trek seperti ini? Kalau untuk buah trek seperti sekarang ini, kalau untuk rata-rata sekitar 100.000. Masih dapat ya? Masih dapat 100.000. Kalau di waktu buah banyak lah bisa kita bilang. Kalau pas waktu buah raya puncak bisa sampai 5,5 juta atau 5 jutaan. 1 bulan ya? 1 bulan.
Masih lumayan lah Pak Sugianto. Nah tentu untuk Pak Sugianto sendiri, kalau kita boleh tahu, kerja di sini sudah berapa lama? kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Tiga Sudah tahun. lama berarti ya. Bisa kita bilang kategori betala Pak Sugianto. Iya. Nah tentu dari situ setelah 3 tahun lama Pak Sugianto bekerja, hasil yang kira-kira sudah Pak Sugianto dapat apalah? Yang saya dapat ya lumayan lah sudah digabungkan. Intinya ada hasil lah Pak Ada Sugianto. hasil. Nah tentu dari situ juga Pak Sugianto, kita kan namanya kerja kan, mungkin adalah yang namanya kejenuhan ataupun penat lah, bisa kita bilang seperti itu ya. Setelah pulang dari kerja mungkin sekitar jam 3 sore dah, Iya. Pak Sugianto, cara Pak Sugianto untuk menghilangkan kejenuhan serta kepenatan tersebut seperti apa? Mungkin bisa jadi mancing atau gimana, seperti apa Pak Sugianto? Kalau menghilangkan jenuh itu tergantung hobi Pak ya. Iya tergantung hobi. Kalau kita hobinya mancing, kita mancing aja udah hilang jenuh itu aslinya. Iya. Tergantung hobi. Kalau saya kebetulan hobinya saya mancing. Mancing ya, Nah, mancing setelah Pak Sugianto. bekerja nanti lepas kerja panen itu pulang mancing. Sering berarti dapat ikan Pak Sugianto? Lumayan sering. Lumayan. Hampir setiap hari lah dapat Setiap ikan. hari dapat ya waktu mancingnya. Nah setelah 3 tahun lama juga bekerja, pernah nggak di dalam waktu 3 tahun itu Pak Sugianto pulang ke Lampung misalkan? Dulu pernah pulang ke Lampung pulang waktu ke belum Lampung. pandemi ini kan. Heeh. Setelah pandemi ini nggak pulang lah. Nggak pulang. Berarti bakal lebaran di kebun lah ini ya? Lebaran di kebun. Kayak tahun kemarin juga lebaran di kebun juga. Iya. Ada nggak kira-kira Pak Sugianto pesan ataupun yang perlu disampaikan untuk khususnya kita yang ada di dalam kebun ini dan juga teman-teman kita yang ada di luar kebun, biar sama-sama bisa semangat lah intinya seperti itu. Kalau pesan saya ya sepenting kita awal dari berdoa dulu. Sementing cita-cita jangan dilupakan. Itu yang paling penting. Iya. Biar kita semangat ya. Biar kita semangat. Karena kan pasti ada cita-cita Pak Sugianto. Iya, itu baru ada cita-cita. Betul sangat sekali. Untuk itu teman-teman, mungkin penyampaiannya sudah jelas ya. Tinggal teman-teman lah bagaimana caranya yang mungkin kekurangan tenaga kerja ataupun yang lagi membutuhkan tenaga kerja bisalah mencari ke Lampung Selatan, khususnya di daerah Kalianda Pak Sugianto ya. Nah, untuk Pak Sugianto, terima kasih atas ceritanya dan juga informasi dari Pak Sugianto dan waktunya. Semoga kesehatan, rezeki dan kesuksesan selalu bersama kita ya. Amin.
kita lanjut lagi ke tenaga kerja yang keenam. Nah, saya sekarang bersama Pak Murtono. Kemarin sempat saya ajak bikin video juga di channel YouTube saya, itu tentang Ratu Rayap, Bang. Benar nggak? Ya. Nah, kita akan bertanya-tanya dengan Pak Murtono. Untuk Pak Murtono, kalau kita boleh tahu asli dari mana? Asal saya dari Sumatera Utara, Asal dari Sumatera Utara. Medan, Mm-mm. di Tanjung Merawa. Tanjung Merawah. Bang. Iya. Nah, tentu Bang, kita kan ada alasan ataupun tujuan lah kok bisa sampai dari Medan itu sampai ke Palembang Sumatera Selatan ini, alasnya apa, Bang? Saya tinggalkan di kampung saya mencari uang, ya mencari hasil, Iya, Bang. ya siapa tahu ada rezeki perantauan awak di sini. Nah, saya Bang, kalau kita boleh tahu kerja sudah berapa lama, Bang? sudah lama lah. Iya. Sudah berapa lama? Dari tahun 2006 saya sudah panen sawit. Sudah manen sawit, Bang? Ya? Iya. Nah, untuk di sini Bang sudah berapa lama, Bang, perkiraan? Di sini kurang lebih sekitar 7 bulan. 7 bulan, Bang, ya? Iya. Sudah 7 bulan Pak Murtono kerja. Nah, untuk Pak Murtono sendiri, kira-kira untuk hasil per hari berapa lah yang bisa didapat saat buat trek sekarang, perkiraan? 3 juta ya? Iya. Dan 1 bulan bisa dapat 3 juta, Bang? Iya. Kalau di saat buah banyak mungkin lebih dari situ, Bang, ya? Iya. Di saat buah banyak. Bisa. Nah, Bang, yang ngasih tahu informasi kemarin sampai ke sini, Pak Murtono kok bisa tahu kalau di sini ada lowongan kerja ataupun lagi membutuhkan tenaga kerja, itu dari siapa, Bang? Itu dari teman. Buat teman dari perantauan jumpa di daerah Riau. Di daerah Riau, ah, ya? Riau di Kandisnya. Di Kandis, ya? Nah, disitulah dia menanyakan kerja, saya dikasih kerjaan. Kira-kira Bang, untuk ke depan betah nggak, Bang? Insya Allah. Selain dari itu, Bang, kira-kira kalau kita boleh tahu, Bang, ya, kalau misalkan kita ada sesuatu yang pengen kita beli lah, Bang, ya, agar bisa kita mendapatkan sesuatu itu seperti apa sih, Bang? Kalau kita kerja di perkebunan kelapa sawit, apa nabung, kita tabung ataupun apa biar bisa kebeli lah, biar bisa kita kejar atau gimana, Bang? Caranya Saya menabung. nabung, Bang? Iya. Untuk menghilangkan kejenuhan, Pak Murtono, ya, selepas dari kita pulang kerja kan, tadi kita pulang kerja mungkin jam 3 sudah pulang, Bang, ya. Iya. Nah, apalah Bang kegiatan aktivitas yang kamu lakukan di waktu setelah pulang dari kerja itu apa? Misalkan mancing, main gaple ataupun mungkin apalah sehingga bisa menghilangkan kejenuhan dan rasa penat kita, Bang. Mancing. Mancing, Bang. Iya. Sering mancing berarti, Bang, ya? Iya, sering. Ini selagi nggak mood. Nggak mood mancing. Iya. Nah, untuk Pak Murtono, selama 7 bulan kerja, pasti kan belum pernah pulang ya? Iya. Ada nggak niat kira-kira untuk pengen pulang di hari raya Idul Fitri ini nanti? Niat dari Pak Murtono? Niat saya ada Mau pulang, ya? mau pulang. Soalnya saya di sini sudah 7 bulan, kangen sama anak istri, orang tua. Iya. Nah, seperti itu, Bang, ya. Namun seperti ini, Bang, ya sama-sama merantau lah, Bang, ya. Iya. Mungkin tidak lepas dari rasa kangen yang seperti Abang bilang tadi kepada ada anak, istri, dan keluarga, Bang, ya. Nah, tentu di waktu kita merantau seperti ini, Bang, bagaimana sih, Bang, cara Pak Murtono itu melepaskan rasa rindu, rasa sayang, dan juga rasa kangen kepada keluarga itu seperti apa? Biar misalkan bisa terobatilah sedikit demi sedikit. Ya dari handphone, HP. Dari handphone, ya? Iya. Berarti ditelepon terus, Bang, ya? Di telepon. Seperti di sisi lain, Bang, ya, mungkin Bang ini ya, kalau istri ataupun anak serta keluarga yang ada di luar sana, kalau misalkan dari Pak Murtono sendiri pengen nggak sih
bisa kumpul ataupun keluarga tersebut diajak ke sini misalkan? Enggak. Ya kepingin kali. Pengen, Bang. Iya, kepingin. Tapi mungkin ada kendalanya Bang ya? Kendalanya ya itulah lebaran ini nggak bisa bermudik. Nggak bisa mudik Bang ya? Enggak. Jadi banyak lah mungkin yang terhalang Iya, ya. banyak barang. Bersabarlah Bang ya. Nah, untuk Pak Murtono, kalau misalkan dilihat Pak Murtono itu kerja kok nggak pakai baju? Saya nggak bisa kerja pakai baju. Saya kalau pakai baju berkeringat. Ingat, Iya, risih lah bisa Bang ya? risih berkeringat. Berarti tiap kerja memang jarang pakai baju Bang? Jarang. Meskipun kerja mungkin di perusahaan sebelum-sebelumnya memang seperti itu. Bang? Iya. Nah, Bang Murtono, mungkin ada nggak pengalaman yang bisa kita bilang menjengkelkan dan juga pengalaman yang bisa kita bilang menyenangkan lah ya di waktu Pak Murtono lagi kerja itu seperti apa? Misalnya seperti apa mungkin wah ban angkong ini kok bocor mendadak ataupun apalah. Nah, seperti itu. Ya. Ya kalau menjengkelkan ya seperti itulah, kalau ban angkong bocor, buah belum dikeluarkan. Nah itu aja. Kalau kesenangannya? Kalau kesenangannya semua senang kerja karena saya cari uang. Apa pas gajinya aja Bang waktu senang? Beli, Di waktu kita nerima duit Bang ya? iya, waktu nerima duit bisa belanja keluar. Tapi kalau misalkan pas nerima gajian Bang langsung kirim ke anak istri di kampung ya? Iya. Kita lanjut lagi Bang ya, untuk kira-kira ada nggak Bang pesan khususnya untuk yang ada kerja di perkebunan ini dan juga teman-teman yang ada di luar sana biar bisa betah lah, bisa betah dan juga bisa bersabar dalam bekerja ini Bang? Pesan Pak Murtono berarti Pesan aku nggak ada. nggak ada Bang ya? Nggak ada. Untuk keluarga, anak, istri dan juga keluarga, apa pesan dari Pak Murtono yang ini disampaikan? Mungkin suatu saat nanti siapa tahu dari keluarga Pak Murtono sendiri ataupun teman, istri lah bisa jadi yang mungkin bisa nanti suatu saat bisa nonton di video di channel YouTube kita ini Bang. Seperti apa Bang pesan yang ingin disampaikan? Silakan Bang. Pesan saya buat istri saya, anak saya, ayah di sini lagi kerja cari uang. Nah, nanti suatu saat kita jumpa. Terus apa lagi Bang? Doakan aja ayah di sini ya nak. Nah, sehat ayah di sini. Mungkin untuk Pak Murtono ya terima kasih lah Pak Murtono atas Iya. waktu ceritanya dan informasinya. Nah, untuk keluarga dari Pak Murtono, anak, istri dan juga keluarga yang ada di Medan, tepatnya di mana tadi Pak Murtono? Tanjung Merawa. Tanjung Merawa, ya dukunglah Pak Murtono, bersabarlah untuk menantinya dan yakinlah usaha kita tentunya tidak akan mengkhianati hasil. Doakan Pak Murtono semoga pulang nanti itu bisa membawa kesuksesan khususnya untuk anak dan istri dan juga keluarga dari Pak Murtono.